Ginilah, kalau sudah di atas 50 umur kita, ini saran saya ini, sudahi sajalah minta dunia yang banyak itu. Bisa nggak tuh kira-kira? Iya, udahlah, repot kali kita ngurus dunia ini. Udah, semenjak dia beli mobil baru, lebih sering dia nyuci mobilnya daripada mandi. Bayangkan itu. Mohon maaf ya, ini kepada kita semua termasuk saya. Asal hujan pening kepala. Padahal yang kehujanan mobil, bukan awak yang kehujanan. Iya kan? Pokoknya selama beli mobil baru ini, macam kayak tukang dorsmir aja lah kerja dia di rumah. Pakai baju koyak yang di belakang tuh, pegang lap-lap, asal hujan lap, semua. Kena percikan lap lagi, kena percikan lap lagi. Begitu ditanya, kenapa bolak-balik di lap bang? Masih cicilan ini katanya. Oh, makanya pening kepala. Aduh, lucu lah Pak. Ya, sebenarnya kalau mau mikir dunia ini, kalau kata orang Tanjung Balai, golak-golak aja nih. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Kalau kau beli baju baru 2, maka keluarkan dari lemarimu 2. Kalau enggak 1. Supaya jangan bertumpuk. Ini enggak, udah janji dia sama bininya. Janji deh, janji kita bongkar baju, oke? Ya, oke. Kita kasih sama orang, oke. Pakai kelingking pula itu janjinya, kelingking. Ting. Dibongkarlah lemari. Hah. Datang suami coba-coba celana. Ih dek masih muat rupanya dek, katanya masih cantik. Bini pun gitu, pakai daster lah bang masih cantik. Alhamdulillah itu yang dibongkar, itu yang disusun balik ke lemari. Kenapa? Ya memang begitu. Kita ini sulit menakar pada urusan berbagi. Siapa itu? Kita semualah. Saya juga termasuk kok. Makanya bagaimana? Tutup mata aja. Begitu udah dibongkar jangan coba, bongkar aja. Udah, masukkan langsung kepada kotaknya, masukkan langsung pada tempatnya, keluarkan cepat-cepat. Nanti begitu kau sampai membagi itu, saya yakin tenang hatimu semua. Kalau kau beli baju baru 2, kalau ada tetangga yang banyak tanamannya di depan rumah, mau pergi lama, permisi kepada tetanggamu. Bu, awak pergi dulu ya, mau pulang kampung 2 minggu, tempat anak, melahirkan dia katanya. Ya, nanti kalau ada tamu tolong sampaikan ya, tolong beritahu ya. Nah, begitu kita intip karena musim panas, tanamannya kering. Udah pasang lahirmu, siramkan sedikit. Karena tanaman itu juga butuh asupan, karena mereka juga makhluk hidup. Jadi sensitivitas kita harus tinggi. Jangan hanya untuk urusan kita aja, ya. Nampak kucing yang lagi kelaparan, lagi makan kau daging aja kau makan, dia ngeong katanya. Turunkan sedikit kasih sama dia, ada masalah, anggap aja itu sedekah. Wahai kucing, hari ini kau mengajarkan saya harus bersedekah. Nah, kasih. Maksud saya sensitivitas itu harus muncul di diri kita. Kadang-kadang bukan gitu ngomongnya, aku aja belum kenyang mau kau pula minta katanya. Direpetinya pula kucing itu. Coba. Maaf ya Bu. Kadang-kadang dari situ pula lah Allah kasih kemudahan bagi kita. Nggak tahu kita. Capek anak kita berdoa untuk kita, nggak dikabul-kabul. Kucing itu pula berdoa, ya Allah kabulkan baik kali wak nih katanya. Kalau ada tetangga yang nggak pernah mau ngobrol sama kita, tapi asal rusak lampunya pinjam tangga kita, kasih aja. Nggak apa-apa. Lagi ada butuhnya, Ibu Ati bisa pinjam tangganya katanya. Tapi kalau ndak ada lagi urusannya, awak siapa pun, Assalamualaikum Bu, sehat? Sehat. Nggak apa-apa, ladeni aja orang kayak gitu, nggak apa-apa. Apa sulitnya? Waktu awak buat acara arisan, digemboknya pagarnya, ndak bisa parkir tamu awak di rumahnya. Udah, giliran dia buat arisan, buka pagarmu. Udah, suruh masuk. Kenapa? Bilang sama Allah, ya Allah hari ini saya belajar sabar. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ketika kita mampu berbuat jahat kepada orang, tapi kita tidak memilih berbuat jahat, itu adalah bahagia bagi kita. Coba ya. Bisa kita mampu membuatkan sesuatu yang manfaat kepada sesuatu yang ada di sekeliling kita, ya. Di kafe, minta dia beli jual bacaan bismillah harga goceng. Sini kau, mukamu nggak kayak orang Islam. Coba kau syahadat. Coba kau rukun Islam. Coba kau rukun iman. Coba kau menggeletar dia menjual itu. Kau aku bilang Satpol PP kau ya kalau kau ini. Aduh janganlah. Saya mau kasih tahu, dia itu jauh lebih baik dari begal, jauh lebih baik dari pencuri, jauh lebih baik dari perampok. Dia hanya sekedar minta uang gocengmu karena dia nggak tahu lagi caranya kayak mana. Jadi jangan sok mulia kali kita di dunia ini. Kau yang tiap hari dapat duit hitungannya menit. Saya ini cari goceng, yang digoceng ini gopek untung saya.
tapi saya percaya kepada rezeki Allah. Buktinya saya tidak begal, saya jual ini. Sebenarnya tersirat dia ngomong itu sama kita. Berarti dia lebih mulia dari kita. Maka orang yang mulia itu jangan kau hinakan. Kalau ada duit mau beli, kalau nggak ada suruh dia pergi. Udah, dengan cara yang baik. Jangan didikte-dikte. Tanya pula, ada 18 pertanyaan sebelum saya bayar 5.000. Waduh, macam ujian pula lagi dibuatnya. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kelihatannya sangat emosional, tapi itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. Enggak lah, kita ini saling sayang menyayangi aja lah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kau sayang menyayangi di muka bumi ini, kasih sayang Allah pun akan datang dari bumi, akan diturunkan Allah dari langit. Memang kau S3 astronot, mamamu cuma tamat SMP, itu pun ranking 18. Udah? Begitu duduk kau sama dia, kau cerita tentang perastronotan. Mamamu pun pening mendengarnya. Apanya yang kau bilang ini? Udah. Kalau kau duduk sama mamamu tamat SMP, cerita ajalah kayak mana enaknya bulung gadung, kayak mana enaknya nasi, itu aja supaya dia merasa dimuliakan. Mama nggak ngerti ini mak, ini kan cerita astronot mak. Mama belum pernah kuliah, makanya aku ajari mama. Waduh nggak usah. Mulia itu sejajar. Kalau kau duduk sama tukang sapu, ceritalah tentang persapuan. Kalau kau duduk sama tukang catering, ceritalah tentang masak-masakan. Kalau kau duduk sama orang yang berilmu, baru boleh cerita tentang ilmu. Supaya dia merasa mulia. Itulah yang disebut dengan qaulan karimah. Perkataan yang mulia. Ibu mama kita dulu merawat kita itu tidak pakai hitung-hitungan. 17 kali kau tanya itu aja tidak pernah dia bosan jawab. Ini enggak, duduk awak sama ayah awak yang pikun, pertanyaannya itu aja. Ayah ini, itu aja tanya. Wah, kau jawablah. Dulu pun kau pikun juga kayak dia. Tapi bedanya dulu kau kecil, menggemaskan, itu aja bedanya. Sehingga ketika kau tanya, ya ini apa namanya? Ini kereta nak. Kenapa namanya kereta? Karena rodanya 2. Kalau semua rodanya 2, kereta ya. Mulai pening kepalamu kan? Tapi karena kau sayang kepada anakmu, kau jawab juga. Nah sekarang gilirannya ayahmu yang pikun. Selalu pertanyaannya berulang-ulang itu saja. Jawab. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Merinding saya nih Bu. Qaulan karima itu ucapan yang memuliakan. Enggak perlu benar ucapanmu, tapi muliakan dia. Ibu orang tuanya sudah pensiun, tidak ada lagi kemampuan, tidak ada lagi kehebatan, anaknya pula lah yang membiayai. Udah? Apa katanya sama ayahnya? Kalau ayahnya, ya udah ku transfer tadi uang 500.000 ya. Tolong ayah jangan boros lah, gunakan itu, bagus-bagus lah ya. Janganlah ya. Gini, memang ayahmu hidup dari uang 500 yang kau kirim itu, tapi caramu itu memuakkan. Paham ya? Ngeri Pak, banyak kali dosa kita sebenarnya kalau nengok-nengok yang kayak gitu. Ya. Lagi duduk ayah awak atau mama awak sama kawannya, lewat awak, mak udah ku transfer 300.000 ya, tolong mak, mak jangan boros. Apa mak? Boros kata, gitu-gitu ya mak. Aduh, gimana ya? Udahlah, santai-santai aja ya. Kalau bisa kau sembunyikan uang itu memberi kepada ayahmu, dengan lunak kau katakan, ya maaf belum banyak yang bisa awak kasih, mudah-mudahan sehat ayah selalu ya. Bilang, coba dipanggil anak yatim untuk sumbang-sumbang, ya, dibarisi orang itu, baris. Nah, tuh kasih. Maksud saya gini, mereka pun tak maunya jadi anak yatim, karena terpaksanya. Udah dibarisi berfoto-foto di situ. Maksudnya gini lah, kalau kira-kira nggak kayak gitu caranya boleh nggak gitu kira-kira. Nah, itu jadi ini termasuk kritik saya lah, karena salah satu cara kita memberi sedekah kepada dirinya adalah berbagi kepada urusan uang dan melindungi dirinya dari upat manusia, direndahkan oleh orang, dijelekkan oleh orang, ya. Kira-kira gitu. Ayo sini foto dulu gitu. Kira-kira boleh sih, nggak ada masalah. Cuman saya entah karena saya terlalu melo hati saya merasa kok kasihan gitu ya. Maksudnya tidak perlulah expose yang terlalu berlebihan. Kalau kasih. Tambah pula dimarahi. Ya, walaupun namanya nasihat. Ya. Ini gunakan duitnya ya, beli ini ya, jangan nggak kau beli. Oh, kasihan Bu, janganlah. Kalau mau dibelinya jajan pun kenapa rupanya? Kalau kau udah ikhlasnya itu kau kasih. Kalau kau takut kali duit itu dibelinya jajan, belikan sepatunya, belikan tasnya.
Ini enggak, udah wak kasih duit, omeli lagi dia. Aduh, kadang-kadang datang kepada kita sesuatu yang butuh bantuan kita dan kita mampu membantunya, tapi saat itu kita yakin enggak ada untungnya membantu dia. Pilihannya datang di kita, kau bantu atau tidak. Untuk menjawab itu perlu kekuatan, keimanan, keistiqomahan, dan keyakinan bahwa tidak ada amal yang sia-sia meskipun balasannya tidak hari itu atau tidak waktu itu. Kalau sampai di situ kita faham, insya Allah tidak ada yang rugi. Semua perbuatan kita ini tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi. Jadi tinggal itulah keimanan orang-orang yang istiqomah itu, mampu nggak melihatnya sebagai kekuatan yang tinggi ya. Kadang-kadang